Selamat sore, selamat datang di ID Jatim News. Saya Habib Fahri Albab, selaku presenter ID Jatim News. Tahun demi tahun telah kita lalui. Sudah 72 tahun organisasi ini berdiri. Ikatan Dokter Indonesia niscaya akan terus diuji oleh dinamika global yang tak menentu, oleh kontestasi lokal yang bisa amat seru. Amputasi organisasi profesi yang sudah mapan tak layak diteruskan. Kesumat dan syahwat politik jangan diutamakan. Mengingatkan para elit untuk fokus mengurusi warga. Tugas kita semua untuk menjaga kesehatan Indonesia. Kali ini kita kedatangan narasumber yang istimewa. Telah bergabung bersama kita Dr. Muhammad Adib Humaydi, spesialis ortopedi, selaku Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Assalamualaikum, selamat sore dokter. Waalaikumsalam, selamat sore, Mas Habib. Ya. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat untuk Dr. Adib atas terpilihnya dokter sebagai Ketua MASEAN, Medical Association of Southeast Asian Nation. Terima kasih. Semoga MASEAN dengan kepemimpinan Dr. Adib semakin maju dengan target-target yang meningkatkan kesehatan orang banyak, dokter. Ya. Kemudian akan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan untuk mengklarifikasi isu-isu kesehatan yang sedang ramai diperbincangkan, dok. Namun sebelum itu, saya ingin bertanya terkait MASEAN. Mungkin ada beberapa dari rekan sejawat yang belum mengerti tentang MASEAN. Bisa dijelaskan secara singkat apa itu MASEAN dan apa yang dikerjakan oleh MASEAN? Ya, jadi MASEAN itu Medical Association Southeast Asian Nation ya. Jadi perkumpulan dokter, perkumpulan ikatan dokter di seluruh ASEAN. Memang kita di dalam keanggotaannya sama seperti dengan keanggotaan ASEAN. Memang di dalam lingkup untuk di ikatan dokternya, maka kemudian kita berhimpun dalam satu organisasi yang namanya MASEAN. Sehingga program-program kerja kita sebenarnya adalah menerjemahkan program kerja daripada ASEAN itu sendiri sebagai one vision, one community ya. Terus itu adalah one mission, itu adalah satu hal yang juga kemudian kita diskusikan di internal, di lingkup di MASEAN itu sendiri gitu. Dan di dalam pasca pandemi ya, kebetulan kita kemarin hospitality-nya diserahkan kepada Indonesia, dan ini sejalan sebenarnya dengan terpilihnya Indonesia sebagai Presiden MASEAN sekarang. Saya sebagai Ketua ID, inline sebenarnya saat ini juga dengan Ketua ASEAN per 1 Januari 2023 juga adalah Indonesia. Karena Sekretariat Jenderal ASEAN itu sendiri ada di Jakarta. Jadi ini tentunya kolaborasi dan sinergi yang akan semakin bagus karena ASEAN tidak terlepas daripada program-program daripada ASEAN, dan Indonesia termasuk yang salah satu pendiri daripada MASEAN gitu. Dan ini menjadi satu hal yang sangat penting secara institusi. Maka Ikatan Dokter Indonesia mempunyai legacy untuk menjadi satu bagian di dalam satu komunitas dokter di seluruh wilayah ASEAN ya. Terdiri oleh 7 dari 10 anggota, karena dari Myanmar kemudian belum bisa hadir karena ada masalah politik negara yang sehingga mereka tidak bisa hadir. Laos, Kamboja yang memang dalam beberapa tahun terakhir kurang aktif, tapi sebagian yang lainnya mereka hadir aktif, dan beberapa isu yang kemudian kita kan karena tema saat ini adalah health sector recovery after pandemic. Maka banyak sekali hal-hal yang memang semakin kita tingkatkan. Kolaborasi seperti apa? Kolaborasi yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Ya, termasuk juga kemudian transfer. Kita akan lebih banyak membangun jejaring nanti dengan ASEAN, dengan problem yang sebenarnya hampir sama sebenarnya kondisi yang kita dapatkan di Indonesia juga dengan negara-negara di ASEAN lainnya. Oke, baik. Berikutnya apa harapan dokter dengan terpilihnya dokter sebagai Ketua MASEAN dan mau dibawa ke arah mana MASEAN ini nantinya? Apa yang menjadi fokus MASEAN ke depannya, dokter?
Ya, jadi di dalam ASEAN kemarin, jadi kita ada political statement juga yang nanti kita akan bawa. Salah satu yang kemudian kepentingan-kepentingan yang kita kedepankan di dalam ASEAN ini adalah yang pertama, selain masalah pendidikan, masalah pelayanan, masalah penyetaraan kompetensi dalam pendidikan ya, termasuk juga yang berkaitan dengan problem-problem di junior doctor. Apa saja problem di junior doctor ya, termasuk masalah bullying, harassment. Jadi bullying di tingkatan vaskes, bukan hanya bullying secara personal, tapi bullying vaskes di mana itu kemarin juga terjadi pada saat pandemi. Bagaimana kita dapatkan cerita-cerita terkait dengan masalah dokter ataupun tenaga kesehatan yang dibully pada saat pandemi COVID di fasilitas kesehatan ya, dan ternyata bukan hanya di Indonesia saja, di luar negeri pun juga ada. Nah, ini yang bagaimana penguatan terkait dengan perlindungan para anggota di lingkup ASEAN, pelindungan hukum di lingkup ASEAN ini menjadi satu hal yang memang harus kita dorong menjadi sebuah political statement untuk mendorong tentang pelindungan kepada anggota-anggota para dokter. Oke, baik. Berikutnya kita akan masuk, Dok, ke isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan dan perlu pandangan serta pencerahan dari Dokter Adib. Yang pertama, Dok, bagaimana posisi dokter di Indonesia jika dibandingkan dengan dokter-dokter di negara ASEAN? Bagaimana perbandingan kesejahteraannya, Dok? Ya, kalau kemudian kita kesejahteraan maka akan sangat tergantung dengan GDP-nya, ya. Terus pendapatan per kapita juga. Sehingga kalau kemudian kita melihat dari di negara ASEAN sendiri, maka bahkan dalam referensi yang terakhir kita malah sekarang di bawah daripada Vietnam. Ini menjadi sebuah kondisi yang perlu untuk kita tingkatkan. Nah, pada saat kemudian kita bicara sekarang apa yang kemudian di bawah, bicara kesejahteraan. Ya, kesejahteraan itu ya termasuk bukan hanya dokter umum saja, termasuk dokter spesialis juga. Terus kemudian apa yang kemudian kita harus tingkatkan? Kalau bicara knowledge, kompetensi, kita bicara pendidikan, maka kita nggak kalah dengan negara-negara ASEAN. Bahkan di beberapa spesialis kolegium sudah melakukan sebuah upaya penyetaraan kompetensi untuk level minimal di ASEAN, di level di ASEAN. Yang kemudian ini juga harus diikuti oleh yang lainnya juga gitu, untuk penyetaraan kompetensi ini. Sehingga pendidikan di negara Indonesia itu hampir sama, sehingga kita pun bisa mengatakan kalau mamanya nanti harus kita masuk di dalam AFTA atau kita masuk di dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau kita masuk dalam mutual recognition ya, mutual recognition di MRA, maka ini pun juga menjadi sebuah hal yang sangat kita perhatikan. Penguatan internal ini menjadi sangat penting. Kita kemudian bicara problemnya adalah masalah dari SDM-nya saja. SDM Indonesia secara knowledge mampu. Tinggal apa yang kurang? Ada gap-nya. Gap-nya apa? Gap sertifikasi, gap teknologi, gap language. Jadi tiga hal inilah yang harus kita dorong sekarang penguatannya. Kalau kemudian kita bicara sekarang kepentingannya adalah kita bisa setara dengan negara yang lain, maka harus dorongan untuk mengisi gap-gap ini tadi. Teknologi, ya tentunya negara harus memfasilitasi dengan kemampuan teknologi yang bisa sama dengan negara-negara yang lain. Terus kemudian berkaitan juga dengan masalah sertifikasi tadi. Di beberapa kolegium pun juga sudah melakukan upaya-upaya untuk penyetaraan tadi gitu. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat penting, sehingga apa yang kita lakukan dalam satu priority untuk penguatan SDM ini tidak sekedar bicara jumlah saja, tapi kita harus menjaga kualitas. Kita harus bisa menjaga mutunya. Jangan sampai masyarakat Indonesia nanti kemudian dilayani oleh dokter yang kualitasnya mungkin di bawah daripada negara-negara ASEAN lainnya. Jadi ini menjadi sangat penting, sehingga perlu ada akselerasi, perlu ada dukungan memang negara. Tapi dukungan yang di mana? Dukungan di dalam penguasaan teknologi, dukungan di dalam penguasaan dan kesetaraan kompetensi. Ini yang harus kita dorong. Gitu. Baik, sangat menarik, Dokter. Terkait tentang gap, kemudian kurangnya sertifikasi, tentunya nanti akan menjadi concern tentang
kompetisi dengan dokter dari negara asing. Tapi sebelum ke arah sana, Dok, terkait dengan Omnibus Law Kesehatan, sempat beredar kabar bahwa Ketua Umum PBID telah menerima draft RUU sejak bulan Mei 2022. Bagaimana dokter menanggapi hal tersebut? Ya, saya kira saya sudah pernah sampaikan di dalam satu video khusus berkaitan dengan hal ini, gitu. Karena ini sekarang tentunya harus ada penjelasan dan penegasan terkait dengan hal ini. Proses yang jelas draft berkaitan dengan RUU Kesehatan itu baru kita terima 16 September. Itu pun via media sosial yang tidak tahu sumbernya. Dan pada saat kemudian kita minta penjelasan baik dari legislatif maupun eksekutif, juga tidak mengakui sumbernya apakah ini benar atau salah. Tapi itu draftnya sudah tertata rapi dalam satu bentuk final naskah akademik dan draft RUU. Dan itu kita lihat atau kita dapatkan di media sosial tanggal 16 September. Jamnya juga saya masih ingat, itu jam sekitar 12:26 malam hari. Gitu. Jadi itu yang baru kita tahu. Kemudian ada satu proses yang kita lakukan pada saat pasca muktamar dengan dinamika yang luar biasa pada saat itu dan komunikasi yang kemudian kita harus lakukan dengan pemerintah, dengan termasuk dengan Kementerian Kesehatan dan dengan Menteri Kesehatan. Kemudian kita mendapatkan info ada upaya-upaya kelompok yang menginginkan perubahan atau revisi undang-undang praktek kedokteran. Yang ini kemudian pada saat tanggal 8 Juni kami mencoba berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan, apakah memang sudah pernah pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan membuat draft tentang revisi rancangan undang-undang praktek kedokteran. Dan itu kemudian kami diberikan draft yang tertanggal 20 Mei diberikan pada tanggal 9 Juni. Jadi itu draft adalah draft rancangan undang-undang praktek kedokteran, bukan draft rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law. Dan kemudian selaras juga dengan hal ini, pada bulan Juli, sekitar 16 Juli kalau tidak salah, kami diundang oleh Pusat Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Kesekjenan DPR RI yang menanyakan tentang urgensi pelaksanaan daripada undang-undang praktek kedokteran selama ini. Dan kami tegas pada saat itu menyatakan dengan beberapa data yang kita sampaikan bahwa saat ini undang-undang praktek kedokteran sudah dijalankan dengan baik. Jadi tidak ada urgensi untuk perubahan revisi undang-undang praktek kedokteran. Nah, itulah kemudian akhirnya pada saat itu pun juga karena ada info-info berkaitan dengan rencana untuk perubahan revisi undang-undang, maka kami membuat tim advokasi, ya, advokasi pengawalan revisi undang-undang praktek kedokteran. Nah, sampai kemudian kita belum dapat info apapun. Terakhir kemudian kita dapat info pada tanggal 16 September, itu pun melalui media sosial. Muncullah yang namanya draft naskah akademik dan draft rancangan undang-undang dari kesehatan Omnibus Law ini. Baik, dengan adanya RUU Kesehatan tersebut, Dok, apa kekhawatiran dokter terkait dengan Omnibus Law ini? Adakah isi substansi yang menurut Dokter Adib mengancam profesi kedokteran? Ya, jadi yang pertama sebenarnya kalau kita bicara isi selalu dibilang bahwa ini kan belum ada kejelasan. Isi atau draft yang beredar di sosial media ini apakah ini draft yang akan dibuat, apakah ini draft benar-benar draft yang akan dibahas menjadi pembahasan yang dimasukkan di dalam prioritas prolegnas, ya belum ada penjelasan sumbernya dari mana sampai sekarang. Tapi yang paling urgent pada saat kemudian kita bicara muncul sebuah rencana masuk di dalam prioritas prolegnas, sebuah rancangan undang-undang kesehatan, maka ada sebuah proses yang kita anggap bahwa tidak atau cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup tanpa partisipasi masyarakat sipil dan organisasi profesi. Artinya draft yang beredar tadi, kita bicara draft yang beredar. Itulah yang kemudian kita membuat sebuah konferensi pers sehingga akhirnya kita diundang rapat dengar pendapat dengan badan legislatif. 2 kali kita diundang untuk menyampaikan dengan dasar bahwa pada saat kita bicara problem-problem di masalah kesehatan, sebuah munculnya undang-undang saat ini tidak menjadi urgensi. Artinya rancangan undang kesehatan belum menjadi urgensi saat ini, karena yang harus kita dorong sebenarnya adalah
implementasi dari undang-undang yang sudah existing yang itu perlu ditindaklanjutin dalam satu bentuk peraturan-peraturan teknis pelaksanaan. Apa saja? Peraturan pemerintah, peraturan Menteri Kesehatan. Kalau kita bicara pendidikan, peraturan Menteri Pendidikan. Termasuk juga kalau kita bicara dalam sebuah kesisteman kesehatan, maka ada sistem pelayanan, ada sistem pendidikan, ada sistem pembiayaan. Sistem pendidikan sebenarnya sudah dijawab dengan sebuah bentuk rancangan undang-undang pendidikan kedokteran. Rancangan undang-undang pendidikan kedokteran kita sudah berproses hampir 3 tahun. Dan itu sudah kemudian selesai di tingkat badan legislatif. Tapi belum bisa lanjut karena belum keluar DIM-nya dari pemerintah, terutama dari Kementerian Pendidikan. Nah, kalau kita bicara dalam satu sistem kesehatan, yang muncul, problem di hulu menjadi sangat penting. Itulah yang kemudian malah lebih urgensi untuk kemudian rancangan undang-undang pendidikan kedokteran inilah yang kemudian sebaiknya didorong untuk pengesahannya terlebih dahulu. Sebelum nanti kita bicara tentang rancangan undang-undang kesehatan. Karena bicara tentang rancangan undang-undang kesehatan tadi, belum ada urgensi karena ada peraturan-peraturan pelaksana dari undang-undang yang sudah existing saat ini. Nah, itu. Saya nggak bicara dengan materi-materi yang ada di dalam draft rancangan undang-undang karena itu belum materi yang yang bisa dikatakan dianggap resmi karena sumber-sumber mengatakan ini belum jelas sumbernya. Tapi yang jelas ada substansi proses, kemudian substansi utama di dalam masalah kesehatan, yaitu ada di hulu mengenai SDM dengan undang-undang pendidikan atau rancangan undang-undang pendidikan, baru kemudian kita bicara nanti peraturan teknis. Oke, baik. Berikutnya, mengenai adanya sentralisasi pengaturan, Dok. Adanya degradasi terhadap organisasi keprofesian. Menurut dokter, apakah ada implikasi terhadap etika profesi nantinya? Kemudian, dalam hal organisasi dan etika ini, apa ada dampak terhadap masyarakat nantinya, Dok? Ya, jadi yang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat ini kan adalah apakah atau fungsi daripada organisasi profesi itu sebenarnya seperti apa sih? Keberadaan organisasi profesi itu bukan semata-mata adalah sebuah bentuk eksistensi organisasi profesi saja, bukan. Sehingga akhirnya kalau ada isu berkaitan dengan perencanaan penghilangan eksistensi itu kemudian kita berteriak, bukan itu. Kelahiran daripada organisasi profesi, kewenangan yang diberikan kepada organisasi profesi itu bukanlah kewenangan super body, tapi menjadi sebuah kewenangan yang diberikan oleh negara. Kalau kita bicara di kedokteran, ada Undang-Undang Praktek Kedokteran yang itu ditulis di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran itu menjadi satu bagian untuk apa? Perlindungan hukum. Bagi siapa? Bagi dokternya sendiri dan kepastian hukum. Bagi siapa? Bagi masyarakat. Karena konsep di dalam munculnya undang-undang profesi kesehatan, termasuk di dalam undang praktek kedokteran itu adalah guiding the doctor, protecting the people. Nah, ini yang harus dipahami sehingga kita ambil contoh sekarang. Kewenangan rekomendasi izin praktek. Seperti apa sih sebenarnya? Wah, ini sekarang banyak dokter tidak diberikan rekomendasi izin praktek karena seniornya yang menghalangi juniornya. Sederhana saja, tidak perlu undang-undang. Itu cukup dengan birokrasi internal. Baik internal di ID, profesi, di perhimpunan, maupun di internal di dinas kesehatan. Nah, ini yang kemudian kita harus dorong ke arah sana. Kemarin kita sudah menyelesaikan beberapa kasus. Ada salah satu kasus di salah satu kota yang tidak diberikan rekomendasinya. Kita kemudian langsung take over. Dari PBID langsung memberikan tekanan untuk kemudian itu diberikan. Karena tidak ada hal-hal yang esensi untuk kemudian dia tidak diperbolehkan praktek. Karena yang tidak diperbolehkan praktek tentunya hanya berkaitan dengan masalah ada problem-problem yang sesuai dengan persyaratan yang ada di konsil kedokteran. Karena di konsil kedokteran ada persyaratan etika, persyaratan sehat fisik, dan mental. Itu juga persyaratan yang memang sudah baku. Kalau tidak ada masalah di duanya itu, maka sebenarnya semua dokter mempunyai hak untuk bisa berpraktek di dalam satu wilayah.
Dan kita hanya memberikan rekomendasi izin praktek untuk apa? Untuk memastikan kepada masyarakat bahwa yang berpraktek itu adalah dokter. Bahwa yang berpraktek itu adalah dokter yang mempunyai kompetensi sesuai dengan ijazahnya, sesuai dengan sertifikat kompetensinya, sesuai dengan STR-nya. Daripada organisasi, seorang dokter berpraktek, kemudian dia tiba-tiba keluar izinnya dari pemerintah atau dari dinas kesehatan katakanlah. Tapi kemudian ternyata dia dokter yang, mohon maaf, palsu. Pernah terjadi? Ya, pernah. Ada beberapa wilayah di sekitar Jakarta juga pernah terjadi. Dokternya palsu, keluar SIP, keluar dari dinas kesehatan, STR, punya ijazah, dan ternyata dua-duanya dipalsukan. Nah, ini kondisi yang sangat penting bagaimana kita ingin melindungi masyarakat terkait dengan apa yang sebenarnya sebagian kecil dari kewenangan daripada organisasi profesi di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran. Kewenangan yang lain apa? Pendidikan. Udah, kita hanya bagian saja. Apakah ID sampai kemudian mempunyai kewenangan untuk menentukan fakultas kedokteran baru? Tidak. Kita nggak masuk di sana. Yang di situ ada kewenangan di Kementerian Pendidikan. Yang di situ ada kewenangan Konsil Kedokteran. Yang di situ ada kewenangan. Dan semua itu adalah tim. Jadi kita hanya sebagai... Halo? Ya. Ya, Sorry agak terputus ya Habib ya. ya dok, sempat terputus ini Ya, tadi. Ya, ya. Tadi kita terakhir tadi sampai pada bagian tim ya. ya dok. Kita adalah bagian tim dari satu proses untuk akreditasi. Kita bagian tim untuk satu proses untuk verifikasi. Nanti di situ ada juga namanya Lembaga Akreditasi Mandiri Lampetikes. Jadi ini hanya bagian dalam satu tim saja. Berikutnya juga berkaitan dengan masalah yang lain. Karena apa? Di situ ada kewenangan konsil kedokteran, ada kewenangan institusi pendidikan kedokteran, ada kewenangan pemerintah daerah melalui dinas kesehatan, atau sekarang ada namanya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Nah, ini yang kemudian perlu kami jelaskan kepada masyarakat bahwa ID bukan super body. ID hanya menjadi satu bagian tim yang kemudian ditugaskan oleh negara bersama dengan konsil kedokteran, bersama dengan pemerintah daerah, bersama dengan pendidikan kedokteran untuk menjamin kepastian hukum dan pelindungan hukum dengan konsep tadi, guiding the doctor, protecting the people. Oke. Baik, sangat menjelaskan dokter. Berikutnya dok, tentang keterkaitan Omnibus Law ini dengan investasi dok. Karena santer terdengar disusunnya RUU ini adalah untuk memudahkan investasi asing masuk, terutama di bidang kesehatan. Bagaimana menurut dokter? Ya, jadi kalau kita bicara sebuah kondisi investasi atau kita masuk dalam era yang namanya liberalisasi jasa kesehatan, maka itu sebuah kondisi yang mungkin di semua negara juga saat ini menghadapi itu. Apakah kemudian kita harus takut dengan liberalisasi? Bukan masalah takutnya, tapi yang perlu kita perhatikan adalah pada saat kita bicara liberalisasi ada dua dokumen yang harus kita perhitungkan. Satu, kepentingan rakyat Indonesia. Dokter juga bagian dari rakyat Indonesia. Kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa dengan mudahnya inflasi dan kemudian membawa dokter itu memberikan para dokter Indonesia itu sendiri. Ini satu kunci yang harus diperhatikan sehingga kepentingan kita yang berkaitan dengan investasi, liberalisasi itu boleh, tapi tetap memprioritaskan kepentingan rakyat dan kepentingan dokter Indonesia. Itulah nilai-nilai nasionalisme yang harus kita pegang. Karena itu menjadi satu bagian ketahanan kesehatan kita. Nah, ini yang harus diperhatikan. Apakah ID atau dokter Indonesia takut dengan dokter asing? Tidak. Tapi kalau kemudian kita bicara sekarang di negara-negara yang lain melakukan sebuah regulasi dengan lokal barrier, melakukan sebuah selektif barrier untuk dokter yang akan makanya masa di Indonesia nggak boleh melakukan seperti itu? Kenapa? Tadi kita punya peer group.
Seorang dokter asing, apakah dokter asing itu selalu lebih baik dari dokter Indonesia? Tidak. Ada memang kompetensi yang mungkin belum ada di Indonesia. Contoh, seorang colorectal surgeon, seorang breast surgeon. Nomenklatur itu belum ada di Indonesia. Ya, nomenklatur di Indonesia spesialis bedah onkologi yang di situ masuk include terkait dengan breast surgeon, atau spesialis konsultan digestif yang include di situ colorectal surgeon. Ya, tapi memang kita tidak ada nomenklatur itu. Nah, ini yang kemudian juga harus dibedakan. Sehingga pada saat kemudian kita bicara investasi kesehatan dan di situ akan ikut yang namanya SDM kesehatan, maka kita harus melakukan selektif barrier bahwa yang akan datang pun itu adalah yang mempunyai kompetensi yang lebih dan bisa menjadi bagian kita untuk transfer of knowledge. Nah, inilah nilai-nilai nasionalisme yang harus kita jaga. Gitu. Karena kepentingan kita adalah menjaga NKRI ya dengan kepentingan untuk tetap mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia. Nah, ini yang tentunya harus diperhatikan, sehingga yang kita dorong adalah kemampuan SDM Indonesia yang harus ditingkatkan, bersifat global, internasionalisasi dari SDM Indonesia, bukan kemudian langsung membuka tanpa melakukan selektif dalam proses untuk perekrutan SDM-SDM dari luar. Baik, dengan adanya kemungkinan dok, serbuan rumah sakit asing dan tenaga kesehatan asing masuk. Dan sejauh ini data yang saya dapat, ada kurang lebih 100 triliun lebih biaya berobat ke luar negeri. Dengan jumlah tersebut, apa akan kembali ke Indonesia bila rumah sakit asing dan dokter asing nantinya buka di Indonesia? Toh mereka juga merupakan sebuah perusahaan yang juga cari keuntungan. Enggak putus-putus, Habib. Coba diulang. Sejauh ini data yang saya dapat dok, ada kurang lebih 100 triliun lebih biaya berobat ke luar negeri. Jumlah tersebut apa akan kembali ke Indonesia bila rumah sakit asing dan dokter asing dibuka di Indonesia? Toh mereka juga sebuah perusahaan yang juga mencari keuntungan. Ya, jadi tadi ada yang agak sedikit terputus, Habib. Jadi yang dimaksud Habib ini kan serbuan investasi asing masuk, serbuan rumah sakit asing masuk, sebuah kalau kita bicara rumah sakit, bicara investasi, maka akan masuk SDM juga kesehatan dari luar negeri. Nah, disinilah peran daripada negara. Peran dari negara untuk apa? Untuk menjaga kepentingan rakyat Indonesia. Untuk menjaga kepentingan kesehatan rakyat Indonesia. Jangan kemudian masyarakat itu menjadi objek market saja, tapi harus menjadi subjek marketnya. Nah, disinilah kepentingan kita bersama-sama untuk saling menjaga negara ini dengan tetap melibatkan organisasi profesi, baik itu ID, IPDGI, PPNI, dan sebagainya. Karena kalau kemudian kita bicara itu tidak bisa kita pungkiri bahwa investasi itu akan datang. Ya. Tapi kita tetap harus memprioritaskan investasi itu masuk dengan kemudian melakukan perekrutan dengan apa ya istilahnya tuh tetap prioritas adalah SDM dari Indonesia sendiri. Ini yang harus kita lakukan itu loh. Apalagi sekarang dengan jumlah dokter yang lulusan dokter 12.000 per tahun ya. Terus kemudian juga perawat, bidan ya. Ini yang harus diperhatikan gitu loh. Jangan sampai nanti kemudian masuknya investasi itu malah kemudian mengakibatkan pengangguran di tingkat SDM Indonesia itu sendiri. Ya, ini yang perlu menjadi perhatian gitu. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kompetisi global sudah terjadi. Kita tidak bisa pungkiri bahwa teknologi itu akan kemudian masuk ke Indonesia. Investasi juga pasti akan masuk. Tapi yang harus kita lakukan adalah menjaga ini semuanya untuk kemudian tetap komitmen kita adalah kesehatan rakyat Indonesia, tetap komitmen kita adalah kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, ini yang harus kita sampaikan. Sehingga kita tidak menghalang-halangi sebuah investasi. Karena itu akan ini adalah satu bagian daripada
negara untuk meningkatkan ininya ya, meningkatkan yang perlu kita perhatikan, sehingga negara yang saat ini harusnya mendorong kepada upaya-upaya peningkatan kualitas, kemampuan, internasionalisasi, globalisasi daripada SDM kesehatan. Ini yang perlu untuk ditekankan. Oke, baik. Menyambung pernyataan Dokter Adib tadi dan pertanyaan terakhir, Dokter. Apa pesan dan saran Dokter Adib untuk para dokter di Indonesia terkait kompetisi di era pasar bebas sekarang ini, Dok? Ya, jadi yang jelas pada saat sekarang ini kompetisi itu bukan hanya dengan di luar, global. Kompetisi di internal juga pasti akan terjadi. Yang pertama yang harus ditingkatkan adalah profesi kedokteran tidak terlepas dari yang namanya responsibility, tanggung jawab. Tidak terlepas dari sebuah etik. Tidak terlepas daripada corporateness atau kesejawatan. Nah, nilai-nilai inilah yang harus tetap dijaga, sehingga pada saat kita bicara kompetisi, maka tetap harus dalam koridor sebuah profesi kedokteran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peningkatan dari mana? Di basic medical education, sejak di masa pendidikan kedokteran, melalui institusi pendidikan kedokteran, fakultas kedokteran, mari kita tingkatkan bukan hanya knowledge, bukan hanya psikomotor, bukan attitude saja, tapi high skill dan soft skill-nya juga harus ditingkatkan. Nah, ini yang harus kita tingkatkan. Soft skill termasuk apa? Kemampuan komunikasi, kemampuan digitalisasi, kemampuan entrepreneurship yang sesuai dengan etika profesi, itu kita harus dorong untuk kita tingkatkan, sehingga pada saat bicara tentang lulusan dokter, maka dia sudah siap untuk berkompetisi. Sambil nanti kemudian kita dorong sekarang melalui sebuah investasi SDM. Sekarang investasi SDM yang harus kita tingkatkan apa? Melalui kemudahan mendapatkan pendidikan lanjutan. Apakah itu pendidikan spesialis, subspesialis, fellowship, ya termasuk juga nanti kita mendorong juga ke arah riset, sains. Ini juga kita harus dorong dengan istilahnya dukungan pembiayaan dari negara. Nah, inilah yang menjadi sangat penting, sehingga tiap dokter sekarang, ya kalau sekarang buat Habib yang masih udah internship harus punya visi. Saya nanti akan jadi dokter apa? Saya nanti akan bekerja di mana? Saya akan kemudian pada saat saya mengambil peran di profesi, apakah saya jadi dokter umum, spesialis, ataupun yang lainnya, maka saya harus memberikan warna untuk kemudian kita mampu menjadi leader di dalam satu era kompetisi saat ini. Nah, itu yang penting. Jangan kita nggak confident, kita harus confidence dengan menghadapi masa depan, dengan kita berani bersaing juga dengan dokter-dokter dari luar. Oke, baik. Terima kasih Dokter Adib atas kesediaan waktunya untuk hadir secara online di ID Jatim News. Semoga apa yang dokter sampaikan membawa manfaat bagi orang banyak, Dok. Terima kasih, Mas Habib. Izin saya tutup, Dokter. Amin, amin. Semangat juga pada semua dokter Indonesia, semua dokter-dokter muda. Kita, Ikatan Dokter Indonesia, akan selalu mensupport, memfasilitasi. Kami tidak akan kalau isu-isu yang mengatakan mempersulit, tidak. Kami akan memfasilitasi, membantu para teman-teman dokter muda. Saatnya dokter-dokter muda Indonesia harus kemudian tampil ke depan. It is your time. Ya, silakan manfaatkan waktu ini dengan baik. Baik, terima kasih banyak Dokter Adib. Mohon izin untuk saya tutup, Dokter. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Habib Fahri Albab. Sampai jumpa di ID Jatim News berikutnya.